Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas fenomena yang umum terjadi. Mengapa banyak orang sulit memperoleh pekerjaan, sedangkan tampaknya orang lain mudah memperolehnya. Di antara mereka, mungkin ada yang baru lulus kuliah, terkena PHK, sudah bekerja tapi pengen pindah kerja di tempat lain, dan bahkan ada yang sudah pensiun tapi ingin bekerja kembali. Nah, apabila teman-teman ada yang memiliki pengalaman yang sama, silahkan ikuti tayangan video ini. Faktor basic pertama adalah karakter, potensi, dan kompetensi berpengaruh terhadap kemudahan seseorang untuk memperoleh pekerjaan. Orang yang memiliki karakter, potensi, dan kompetensi yang sesuai dengan permintaan tenaga kerja cenderung lebih mudah untuk memperoleh pekerjaan. Untuk menilai karakter dan potensi, biasanya melalui tes psikologi, sedangkan untuk menilai kompetensi, biasanya melalui asesmen, technical test, dan wawancara. Mempersiapkan diri dengan baik, juga memastikan bahwa kualifikasi kita sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang kita lamar. Di samping itu, kita terus-menerus mengembangkan karakter, potensi, dan kompetensi kita agar senantiasa sesuai dengan permintaan tenaga kerja yang dinamis dan terus berubah. Berikutnya adalah pengalaman yang relevan. Pengalaman diperlukan untuk jabatan-jabatan manajerial, kepemimpinan, dan jabatan-jabatan tertentu lainnya. Orang yang memiliki pengalaman atau jam terbang yang relevan memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan lebih untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu dibandingkan orang yang kurang berpengalaman. Untuk memiliki pengalaman atau jam terbang tidak harus lama dan tua. Esensinya, pengalaman tersebut dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah saat ini sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dinamis dan terus-menerus berubah. Lesson learn-nya adalah, marilah kita terus memperkaya pengalaman atau jam terbang kita melalui kegiatan-kegiatan seperti magang, khususnya bagi yang baru lulus kuliah, juga melalui proyek-proyek yang relevan, dan bekerja tidak semata-mata untuk mencari penghasilan, tetapi untuk memperkaya pengalaman. Berikutnya adalah network atau jaringan. Network atau jaringan yang luas akan membantu atau mempermudah kita dalam memperoleh pekerjaan. Orang yang memiliki network yang luas memperoleh kesempatan mengakses dalam peluang pekerjaan karena bisa jadi peluang pekerjaan itu tidak dipublikasikan secara umum. Di samping itu, memiliki kenalan yang mereferensikan kita menjadi nilai plus saat kita mengikuti seleksi. Berusahalah untuk berkomunikasi dan bertemu dengan orang lain setiap hari sebagai upaya kita untuk memperluas jaringan dan network kita agar mempermudah kita untuk mencari pekerjaan. Berikutnya adalah faktor kesehatan. Seseorang bisa saja memiliki kualifikasi yang sangat baik, tetapi tidak sedikit yang gagal karena tidak bugar saat mengikuti seleksi atau tidak lolos saat mengikuti tes kesehatan. Saya punya pengalaman saat menyeleksi calon karyawan baru. Dari segi karakter, potensi, kompetensi, dan pengalaman sangat bagus. Tapi saat di tes kesehatan, ada catatan tentang kesehatannya yang apabila diterima, berisiko tinggi pada saat menjalankan tugasnya. Akhirnya, kami memutuskan untuk tidak menerimanya. Untuk itu, bagi teman-teman yang masih muda dan yang sudah senior, tetaplah jaga kesehatan kita semua melalui pola hidup yang sehat, yakni konsumsi makanan yang seimbang, olahraga yang teratur, aktivitas dan istirahat yang cukup, dan miliki pola pikir yang positif. Faktor berikutnya adalah kegigihan. Orang yang gigih dalam mencari pekerjaan, termasuk di dalamnya mengirimkan lamaran, mengikuti berbagai seleksi, dan terus mencoba, cenderung lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan.
Hidup ini ibarat lari maraton. Teruslah berlari sampai garis finish dan jangan berhenti di tengah perjalanan. Banyak contoh dalam dunia bisnis, politik, olahraga, dan dunia lainnya. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang gigih dan pantang menyerah. Yang terakhir adalah faktor luck. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap momen kehidupan kita ada faktor luck atau keberuntungan, kabegjan, atau faktor X yang di luar kemampuan kita. Kadang kita sudah berusaha keras dan memiliki semua kualifikasi untuk sukses, tetapi nyatanya belum berhasil juga. Ada ungkapan, Tuhan menyediakan rezeki pada saat kita tidur bagi orang-orang yang terpilih. Learning point-nya adalah teruslah berdoa dan menebar kebaikan agar Tuhan dan alam semesta mengirimkan luck, keberuntungan, atau kabegjan kepada kita. Teman-teman, jadi teruslah berusaha dan berdoa. Jangan hanya berusaha tanpa doa, atau sebaliknya, jangan hanya berdoa tapi tanpa berusaha. Jadi harus dua-duanya, berdoa dan berusaha. Wes ya, tetap semangat dan sampai jumpa.